Copa America 2024 akan menjadi edisi ke-48 dari serangkaian penyelenggaraan turnamen antar negara terbesar di kawasan Amerika Latin tersebut. Copa America sendiri memang memiliki edisi yang sangat banyak jika dibandingkan dengan turnamen konfederasi lainnya. Sebagai perbandingan, Euro baru diselenggarakan sebanyak 17 kali, Piala Asia sebanyak 18 kali, Piala Afrika sebanyak 34 kali, bahkan Piala Dunia saja baru dimainkan sebanyak 22 kali. Jumlah edisi Copa America sebanyak itu sebenarnya dapat kita maklumi, karena turnamen ini sudah diselenggarakan sejak tahun 1916 silam dan menjadi turnamen tingkat konfederasi tertua di dunia. Selain itu, waktu penyelenggaraan yang selalu berubah membuat Copa America memiliki edisi yang sangat banyak. Awalnya Copa America dimainkan setiap tahun, kemudian berubah menjadi 2 tahun sekali, lalu berubah lagi menjadi 3 tahun sekali, hingga berganti menjadi 4 tahun sekali. Bahkan turnamen ini pernah diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun. Tak hanya itu, di beberapa momen Copa America juga dimainkan tidak sesuai dengan rentang waktu penyelenggaraannya. Maka tak mengherankan apabila Copa America sudah diselenggarakan sebanyak 48 kali selama lebih dari 1 abad. Padahal jika disesuaikan dengan waktu penyelenggaraannya, yakni 4 tahun sekali, maka seharusnya Copa America baru memiliki 27 edisi. Lalu mengapa waktu penyelenggaraan Copa America selalu berubah-ubah? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Inkonsistensi penyelenggaraan Copa America sebenarnya sudah terjadi sejak kompetisi ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1916. Saat itu CONMEBOL menyelenggarakan Copa America setiap tahun dari tahun 1916 hingga 1929. Selama rentang waktu tersebut, hanya 2 kali saja CONMEBOL tidak menyelenggarakan Copa America, yakni pada edisi 1918 dan 1928. Pada tahun 1930, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan di Uruguay. Mengingat pentingnya kompetisi tersebut bagi perkembangan sepak bola dunia, CONMEBOL memutuskan untuk tidak menyelenggarakan Copa America agar tidak bentrok dengan Piala Dunia. Final Piala Dunia 1930 yang mempertemukan Uruguay melawan Argentina berhasil dimenangkan tuan rumah dengan skor 4-2. Namun sayangnya laga final tersebut menyulut perseteruan antara Federasi Sepak Bola Uruguay dan Argentina. Akibatnya Copa America terpaksa vakum dari tahun 1930 hingga 1934. Kompetisi ini baru kembali dimainkan pada tahun 1935 dengan Peru sebagai tuan rumah. Kala itu Copa America juga digelar sebagai ajang untuk babak kualifikasi Olimpiade musim panas di Jerman yang diselenggarakan pada tahun 1936. Mulai saat itu penyelenggaraan Copa America mulai tidak beraturan. Dimulai dengan 2 tahun sekali, namun terkadang juga diselenggarakan 3 tahun sekali, bahkan pernah kembali lagi menjadi setahun sekali. Menariknya, pada tahun 1959, CONMEBOL menyelenggarakan Copa America 2 kali dalam setahun, di mana Argentina menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada tanggal 7 Maret hingga 4 April. Sedangkan Ekuador menjadi tuan rumah pada edisi selanjutnya yang diselenggarakan di bulan Desember. Kemudian kemunculan Copa Libertadores pada awal dekade 60-an juga mempengaruhi awal Copa America. Selama era 60-an, Copa America hanya diselenggarakan 2 kali pada tahun 1963 dan 1967, sebelum vakum selama nyaris 8 tahun. Pihak CONMEBOL yang lebih berfokus dengan Copa Libertadores membuat Copa America seperti menjadi anak tiri. Bahkan pamor kompetisi ini seolah tersaingi oleh kehadiran Copa Libertadores yang notabene hanyalah kompetisi antar klub di Amerika Latin.
Memasuki tahun 1975, CONMEBOL berusaha membuat Copa America diselenggarakan selama 4 tahun sekali, seperti Piala Dunia. Upaya ini sempat membuahkan hasil di mana CONMEBOL mencoba memainkan Copa America dalam 4 edisi selama 4 tahun sekali. Namun sayangnya pada tahun 1989, CONMEBOL justru kembali mengubah aturannya dengan kembali membuat Copa America dimainkan 2 tahun sekali. Penyelenggaraan waktu 2 tahun sekali ini terus dilakukan hingga tahun 2001. Setelah edisi 2001, seharusnya CONMEBOL akan kembali menggelar Copa America pada tahun 2003. Namun karena di tahun tersebut FIFA juga menyelenggarakan Piala Konfederasi sebagai ajang pemanasan negara tuan rumah Piala Dunia, CONMEBOL kemudian menggeser jadwal Copa America menjadi 4 tahun sekali. CONMEBOL juga berusaha menghindari jadwal Copa America dimainkan pada waktu 1 tahun sebelum Piala Dunia untuk menghindari bentrok dengan Piala Konfederasi. Maka CONMEBOL menggeser Copa America edisi selanjutnya pada tahun 2004 dan 2007 agar tidak bertabrakan dengan Piala Konfederasi maupun Euro yang jauh lebih populer. Pada momen tersebut sebenarnya CONMEBOL sudah memantapkan diri bahwa Copa America akan dimainkan selama 4 tahun sekali. Namun sayangnya dalam rentang tahun 2015 hingga 2021, CONMEBOL justru menyelenggarakan 4 edisi Copa America. Edisi 2015 dan 2019 sebenarnya sudah sesuai dengan jadwal 4 tahun sekali. Kemudian pada edisi 2016 merupakan edisi spesial untuk memperingati 100 tahun digelarnya Copa America. Namun secara mengejutkan, CONMEBOL mengumumkan akan menggelar Copa America di tahun 2020. Alasannya karena tekanan dari klub-klub Eropa yang memiliki banyak pemain dari Amerika Latin agar Copa America dimainkan secara bersamaan dengan Euro. Jika CONMEBOL tidak mengubah jadwal Copa America, maka klub Eropa merasa dirugikan karena setiap tahun selalu ditinggal para pemain terbaiknya untuk mengikuti kompetisi tingkat konfederasi. Hal ini tentu mempengaruhi persiapan klub dalam mengarungi musim selanjutnya yang biasanya memanfaatkan jeda kompetisi untuk melakukan tur dan pertandingan uji coba. Sebagai gambaran, jika CONMEBOL tidak mengubah jadwal Copa America, maka klub Eropa akan kehilangan para pemain terbaiknya pada jeda kompetisi setiap tahunnya. Di mana tahun 2022 ada Piala Dunia, 2023 ada Copa America sesuai jadwal rutin 4 tahunan, serta di tahun 2024 ada Euro dan Olimpiade. Dengan menggelar Copa America di tahun yang sama dengan Euro, maka pihak klub dapat bernafas lega karena akan ada tahun di mana para pemainnya tidak perlu membela negaranya pada jeda kompetisi. Namun sayangnya pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang membuat jadwal kompetisi mengalami penundaan. CONMEBOL yang rencananya akan menggelar Copa America di tahun 2020 terpaksa mengundur kompetisi tersebut setahun berselang, sama seperti Euro. Namun pada edisi selanjutnya, Copa America tetap dimainkan di tahun 2024 sesuai dengan jadwal aslinya. Maka tak mengherankan apabila di tahun ini dan mungkin untuk edisi-edisi selanjutnya, Copa America dimainkan bersamaan dengan Euro. Hal ini tentu menjadi kabar menyenangkan bagi penikmat sepak bola di Indonesia, karena dapat menyaksikan 2 turnamen tingkat konfederasi terbesar di dunia secara bersamaan. Apalagi dengan perbedaan waktu Eropa dan Amerika yang cukup jauh, membuat masyarakat Indonesia dapat menyaksikan Euro pada malam hari serta Copa America di pagi hari. Namun tidak ada yang bisa menjamin apakah Copa America dan Euro akan terus dimainkan secara beriringan pada tahun yang sama. Mengingat dalam sejarahnya, CONMEBOL kerap inkonsisten dalam menyelenggarakan Copa America. Maka jangan heran apabila pada edisi selanjutnya CONMEBOL tidak menggelar Copa America selama 4 tahun sekali. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Votex ID lainnya.